Kemudian, apa itu fusion food? Fusion food ini adalah makanan yang diolah dengan memadukan unsur budaya dan ditampilkan secara fantastik sehingga menjadi suatu karya seni yang tidak hanya dinikmati oleh indera pengecap, jadi tidak hanya dirasa, tetapi juga bisa dinikmati oleh indera lainnya, sehingga menimbulkan sensasi yang unik. Fusion food merupakan solusi dari makanan yang kita perlukan. Kenapa? Karena itu merupakan campuran, merupakan gabungan dari beberapa elemen memasak yang menggabungkan tradisi atau budaya yang berbeda. Misalnya, biasanya ayam betutu menggunakan bumbu basa genap. Kemudian kita ingin membuat betutu, jangan dengan ayam dah, mungkin dengan daging betutu mungkin entah itu daging sapi atau mungkin ikan ya yang kita buat, itu adalah fusion. Jadi menggabungkan tradisi atau budaya yang berbeda. Atau juga kita ingin menyajikan ayam betutu tadi untuk makanan akan dikonsumsi oleh misalnya wisatawan atau anggap orang wisatawan asing. Tentu mereka ingin ayam betutu yang tidak pedas. Kalau kita di Bali biasanya senang mengkonsumsi betutu dengan pedas ya. Tetapi kalau mereka orang asing, mereka biasanya lebih menyukai yang tidak terlalu pedas. Juga tidak terlalu tajam bumbunya. Ada perubahan di situ. Kemudian juga tampilannya nanti akan berubah. Itu adalah pengertian daripada fusion food. Kemudian elemen di dalam fusion food ini ada 3 elemen. Yang pertama ingredient, bahan dan bumbu, kemudian metode atau prosesnya, dan juga tampilannya atau presentasinya. Sekarang kita lihat bahan dan bumbu, ingredientnya. Bahan bumbu yang digunakan di dalam fusion food, khusus untuk menghadapi COVID-19 ini, atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tentunya diperlukan bahan dan bumbu yang memenuhi syarat dari pangan fungsional. Apa sih pangan fungsional? Pangan fungsional, saya ulangi lagi, pangan fungsional ini makanan yang tidak hanya memenuhi gizi-gizi esensial atau gizi-gizi yang penting bagi kesehatan tubuh, tetapi juga mengandung bahan makanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau bahkan menyembuhkan terhadap suatu penyakit. Artinya apa? Pangan fungsional ini memiliki fungsi. Jadi kalau kita makan suatu makanan, cari makanan yang ada fungsinya. Jangan makanan yang tidak memiliki gizi. Ya. Misalnya makanan-makanan yang ada fungsinya, katakan ketika kita memakan suatu di dalam bumbu basa genap ini contohnya. Ini di sini ada kandungannya itu banyak sekali, namanya genep, jadi semua bumbu masuk. Ya, basa genep ini semua bumbu masuk. Ini semua bumbu, entah jahe, kunyit, bawang, cabai, merica, semua punya fungsi. Nanti saya akan share videonya tentang fungsi-fungsi dari bumbu-bumbu. Jadi tiap bumbu itu punya fungsi-fungsi khusus. Yang tentu kalau ini digabungkan menjadi satu bumbu, biasanya kalau di Bali disebut basa genep, basa gede, ya. Tentu ini akan menjadi suatu pangan fungsional karena memiliki fungsi. Anggap kalau di Jawa jamu misalnya, atau di Bali juga ada loloh ya, loloh gitu misalnya. Memiliki fungsi tertentu, katakan loloh daun belimbing. Apa fungsi khusus daun belimbing? Fungsi khususnya apa? Menyegarkan, kemudian mendinginkan tubuh sehingga kerongkongan menjadi tidak panas lagi ya.
Misalnya seperti itu contohnya. Kemudian ini beberapa manfaat daripada bumbu. Misalnya cabai, apa manfaatnya. Kemudian bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas, kencur, ya, dan sebagainya. Ini masing-masing punya manfaat yang berbeda-beda. Kalau ini digunakan di dalam bumbu, di dalam base tadi, tentu akan menjadi makanan fungsional. Ya. Tapi hati-hati juga jangan berlebih. Cabenya karena ingin, wah saya ingin manfaat cabai banyak, akhirnya cabenya terlalu banyak. Akibatnya penyakit lain timbul, sakit perut gitu ya. Juga makanan fungsional pada makanan pokok. Selain beras atau misalnya ketan, ada juga ubi jalar, itu memiliki fungsi tertentu khusus ya. Kemudian ubi ungu, ubi jalar ungu, keladi atau talas, juga singkong, ini masing-masing memiliki fungsi secara khusus. Seperti singkong misalnya, bisa diolah menjadi mokaf. Mokaf itu adalah modified cassava flour atau tepung mokaf. Biasanya disebut dengan tepung mokaf. Dia memiliki fungsi tertentu yang kegunaannya, manfaatnya hampir mirip dengan tepung terigu, hampir sama dengan tepung terigu, sehingga dapat menggantikan tepung terigu untuk membuat beberapa produk. Ya, ini fungsi-fungsi khususnya. Kemudian sayuran juga memiliki fungsi-fungsi khusus, seperti misalnya buncis, seledri, daun bawang, bahkan pete. Nah, ini siapa yang suka makan pete nih? Walaupun bau mungkin ya, tetapi mengandung antioksidan tinggi ternyata. Antioksidan itu apa? Mencegah kanker katanya. Ya, jadi boleh dimakan, tapi hati-hati, ada efek sampingnya ya makan pete, yaitu baunya itu ya. Kemudian manfaat sayuran dan buah. Yang pertama, sayuran dan buah itu merupakan sumber vitamin dan zat-zat gizi. Ya. Sumber vitamin dan zat-zat gizi. Mengapa jadi sumber vitamin? Karena berbagai macam vitamin ini diperoleh dari sayuran dan buah. Tubuh kita tidak bisa memproduksi vitamin. Vitamin D yang diperoleh oleh tubuh kita itu juga diperoleh dari makanan yang dikonsumsi, yaitu provitamin D yang kemudian diolah dalam tubuh, dibantu dengan sinar matahari, akhirnya berubah menjadi vitamin D. Ya. Sedangkan vitamin lainnya diperoleh dari mana? Ya dari makanan. Sebagai sumber zat-zat gizi, termasuk sumber mineral. Kemudian makanan dan manfaat dari sayuran dan buah ini juga merupakan sumber utama serat. Seperti misalnya serat ini adalah termasuk karbohidrat ya, yaitu tipenya polisakarida, karbohidrat kompleks. Kenapa ini merupakan sumber serat? Sumber utama serat. Kenapa serat itu penting? Karena serat itu bisa menurunkan kadar kolesterol. Serat itu kalorinya rendah. Sehingga kalau kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat, maka tentu pembentukan kalorinya rendah. Kalorinya apa? Kalori itu tenaga. Kalori itu satuan untuk panas tubuh. Kalau kita makan berlebih, maka kalori yang dihasilkan oleh tubuh akan berlebih, tentu akan disimpan di bawah kulit. Tetapi kalau kalorinya berkurang, tentu kita akan menggunakan cadangan kalori. Ya, sebaiknya gimana ya? Seharusnya tidak berlebih dan tidak berkurang, sehingga berat tubuh kita juga tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Kemudian menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Karena serat tadi adalah dengan kandungan serat ini dia mampu menurunkan kadar kolesterol ya karena kandungan seratnya tadi. Kemudian juga tentu bisa mengatur glukosa darah ya di dalam tubuh.
Jadi maksudnya adalah ya tubuh kita akan memerlukan glukosa dalam kebutuhan yang cukup, karena serat juga membantu untuk pembentukan insulin, ya, memperlancar terjadinya insulin. Kemudian membantu sistem pencernaan. Ya jelas, karena apa? Memperlancar BAB dan memberikan rasa kenyang. Jadi serat ini mampu memberikan rasa kenyang yang cukup lama, yang menyebabkan kita ada waktu di dalam makanan yang kita makan sekitar 4-6 jam, itu akan tercerna dengan sempurna, dan setelah 4 jam sampai 6 jam kita akan mulai terasa lapar, kemudian artinya kita bisa mengkonsumsi makanan lagi. Kemudian memiliki fungsi fitokimia. Maksudnya apa? Jumlahnya sedikit, tetapi memiliki fungsi. Ya, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Seperti misalnya ketika kita makan bawang putih. Tentu di dalam masakan kita, bawang putih itu tidak dimakan 1 kilo bawang putih dengan garam sedikit, tidak. Tetapi bawang putihnya mungkin hanya beberapa siung, hanya sedikit. Di dalam bawang putih mengandung antioksidan. Jumlahnya sedikit, tetapi itu mengandung zat yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian juga menurunkan risiko kanker, ya, kanker usus, ya, misalnya itu juga karena makanan yang mengandung serat, itu bagus untuk memperlancar atau mengurangi risiko kanker usus. Kemudian menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, karena makanan yang kita makan tentu pada umumnya kolesterol tidak terdapat pada bahan sayuran maupun buah. Kemudian meningkatkan daya tubuh. Jelas kemampuan-kemampuan vitamin dan mineral yang ada di dalam bahan makanan ini itu akan membuat kita mampu proses di dalam tubuh, jadi metabolisme, proses peredaran darah semua bisa berjalan lancar, tentu daya tahan tubuh kita akan meningkat. Juga menurunkan risiko jantung, dan kalau ada radang, ya, ini akan meredakannya. Ini adalah beberapa manfaat dari sayuran dan buah. Sedangkan kita lihat misalnya mineral nih, ya tadi kandungan vitaminnya, ini kandungan mineralnya. Misalnya kalsium, ini adalah bahan makanan yang banyak mengandung kalsium, susu, keju, dan juga sayuran hijau, ini banyak mengandung kalsium. Ini akan membantu di dalam pembentukan tulang, dan juga akan membantu untuk mengatur proses pembekuan darah, ya, kecukupan kalsium. Kemudian fosforus, ya, fosfor. Fosfor ini juga berfungsi untuk tulang, ya, membantu pembentukan tulang ataupun gigi, ya, sama dengan kalsium, dan juga bisa membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kemudian zat besi atau iron, ini adalah Fe, ferro, ya, ini membantu membentuk hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin adalah cairan darah merah atau darah merah yang bertugas membawa oksigen ke dalam seluruh peredaran darah ke seluruh bagian tubuh kita. Itu fungsinya. Kemudian iodin atau yodium. Ya, ini makanan-makanan yang mengandung yodium, ya. Ini berfungsi untuk membentuk hormon tiroksin atau mencegah penyakit gondok, ya. Pada anak-anak yang baru bertumbuh yang kekurangan yodium bisa menyebabkan kerdil, ya. Oleh sebab itu hati-hati, jangan sampai anak-anak kekurangan yodium. Kemudian seng atau zinc, ya. Ini fungsinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena fungsi daripada seng ini membantu semua proses yang terjadi di dalam tubuh.
Seng ini membantu semua proses dalam tubuh. Ya, sehingga kalau kekurangan seng, ini bisa menyebabkan proses-proses dalam tubuh itu terganggu. Akibatnya ya daya tahan tubuh akan berkurang. Oleh sebab itu ini juga merupakan makanan yang penting. Ya. Kemudian sodium atau natrium. Natrium Na ya, ini terdapat di dalam garam. Tapi jangan terlalu banyak ya garam, karena garam sifatnya adalah mengikat air. Jadi kalau terlalu banyak ini bisa menyebabkan darah menjadi sulit atau lambat untuk berjalannya, melambatkan. Sehingga orang yang darah tinggi ataupun memiliki riwayat penyakit jantung sebaiknya tidak banyak mengkonsumsi natrium atau garam. Kemudian berikutnya adalah sulfur. Ya, sulfur. Nah, sulfur ini terdapat dalam daging, ikan, telur, keju, teh, coklat, ya. Sulfur ini berfungsi menjaga keseimbangan oksigen yang masuk ke dalam otak. Ya, oleh sebab itu ini diperlukan walaupun mungkin tidak harus setiap hari kita minum teh atau coklat, tetapi paling tidak sehari 1 kali teh, besok coklat, dan lain sebagainya. Karena apa? Sulfur ini tetap kita perlukan untuk membantu keseimbangan oksigen di dalam otak. Kemudian kalium ya. Kalium ini fungsinya membantu membuat sel-sel jaringan agar dapat berfungsi dengan baik. Kalium ini berfungsi sebagai listriknya, ya seperti elektrolit ya, dia elektrolit karena dia akan menyebabkan zat-zat yang dibantu oleh kalium ini bergerak atau melakukan tugasnya, ya, karena tubuh kita itu juga peredaran darah, detak jantung, dan semuanya metabolisme, pencernaan itu tidak boleh berhenti. Juga nafas kita tidak boleh berhenti. Itu harus diproses terus. Ini memerlukan kalium. Itu adalah beberapa fungsi bahan makanan yang mengandung mineral. Selanjutnya kita lihat misalnya ini. Bahan-bahan makanan tadi saya katakan mokaf ya, tepung singkong. Mungkin orang sering menyebutnya tepung singkong. Ini saat ini bisa diolah menjadi berbagai macam produk. Menjadi cake cup misalnya, chiffon cake, bolu kukus pelangi misalnya, mie ini dengan campuran mie mokaf saja, dengan campuran bayam misalnya, atau campuran beet. Kemudian kue kering, aneka kue kering, kemudian pai misalnya, pai susu, dan sebagainya. Jadi banyak sekali mokaf ini sudah bisa digunakan. Kenapa saya lebih mementingkan atau mengutamakan mokaf dibanding terigu? Karena apa? Terigu itu dari gandum, dan gandum merupakan pangan ekspor, pangan impor. Ya, gandum merupakan pangan impor. Kita di Indonesia ini tidak ada memproduksi bahan pangan gandum. Sehingga tentunya diperlukan penggantinya supaya tidak impor. Kalau impor tentu yang memperoleh keuntungan bukan kita di sini, tetapi mereka yang di luar sana yang memperoleh keuntungan besar. Kita di sini petaninya ya tidak memperoleh apa gitu. Padahal gandum itu merupakan impor terbesar di Indonesia. Ya, oleh sebab itu sekarang ini kita mulai diarahkan gunakan tepung mokaf. Karena mokaf dari apa? Dari singkong. Singkong di mana? Ya diproduksi oleh petani kita.
Artinya ketika kita mengkonsumsi singkong atau tepung mokaf, yang diuntungkan siapa? Ya petani kita. Oleh sebab itu pangan lokal sangat penting diutamakan. Kemudian selanjutnya prosedur. Prosedur dari makanan, prosedur atau proses dari makanan saat ini di dalam fusion ya, prosedur makanan ini juga banyak berubah. Ya. Dulu menggunakan misalnya atau bahkan sampai sekarang banyak juga yang menggunakan arang. Tetapi ada yang lebih praktis ya dengan memanggang menggunakan teflon misalnya. Atau dulu memasak nasi dengan paon ya. Mungkin adik-adik yang masih ada di kampung bisa menggunakan paon ya, tapi tentu dengan rasa yang khas kalau paon menggunakan kayu api. Berbeda saat ini orang sudah mulai membuat nasi dengan cara yang praktis. Dengan apa? Dengan rice cooker. Bahkan masak pun sekarang banyak orang dengan rice cooker gitu ya, menggunakan peralatan yang lebih praktis. Kemudian proses pun banyak yang instan saat ini. Seperti misalnya mie instan, berbagai mie instan ya. Kemudian bahan makanan yang sudah dibuat dengan instan disiapkan, ditimbang, diukur sedemikian rupa sehingga kita tinggal mengaduk dan mengukus, jadilah kue yang kita inginkan. Ya, ini proses sudah disederhanakan. Kemudian bagaimana pengaruh makanan yang kita olah terhadap zat gizi. Sebelum kita lihat bagaimana pengaruhnya, tentu kita lihat dulu tujuan dari pengolahan makanan. Apa sih sebetulnya tujuan dari pengolahan makanan? Ya tentu selain bisa dimakan, rasanya lebih enak, rasanya dan penampilannya lebih bisa diterima oleh lidah kita. Tentu makanan juga diolah untuk diawetkan. Misalnya dibekukan, dikalengkan, dan lain sebagainya. Kemudian makanan dibuat untuk apa? Produk-produk atau makanan dibuat, makanan-makanan yang dibuat tentu makanan yang disukai. Seperti misalnya roti, ayam goreng, kemudian kue, dan lain sebagainya. Membuat produk yang kita sukai, entah itu untuk sehari-hari, entah itu untuk makanan kue atau roti. Kemudian membuat bahan pangan, tentu kita berharap yang sederhana prosesnya. Ya, yang sederhana, walaupun harus dikupas, harus dipotong-potong, dan akhirnya harus dimasak, ya. Tentu kita membuat bahan makanan biar segera bisa disajikan melalui pengolahan. Dan jangan lupa keamanan pangan ini juga perlu diperhatikan karena itu akan mampu membunuh mikroba ya. Dan tetapi hati-hati, itu juga bisa menyebabkan kehilangan gizi. Bagaimana dengan pengaruhnya? Kondisi pengolahan makanan itu tentu bisa karena pH ini karena keasaman. Misalnya diberi asam dan lain sebagainya. Kemudian ada oksigen, pengaruh oksigen ya atau kelembapan itu juga ada. Kemudian karena panas, karena cahaya, itu mampu menyebabkan makanan itu berubah. Dan itu berpengaruh. Misalnya, coba saudara perhatikan kalau ada minuman-minuman mineral yang di dalam botol plastik misalnya, ketika saudara letakkan bahan makanan itu menghadap ke matahari, utuh ya, menghadap matahari, dalam beberapa hari saja labelnya akan mulai berwarna pudar. Artinya labelnya mulai pudar. Bagaimana dengan plastiknya? Plastiknya itu juga akan tercampur dengan minuman yang ada di dalam kemasan karena terkena cahaya matahari atau terkena panas. Artinya isi dari minuman itu sudah tercampur dengan plastik. Plastik gimana kalau kita makan? Ya tentu merupakan makanan berbahaya. Ya, ini salah satu contohnya. Dengan pemanasan, dengan pengolahan juga pasti makanan itu akan berkurang
gizinya, akan berkurang zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh kita, bahkan juga bisa hilang. Ada 5 kunci keamanan pangan. Yang kunci pertama ketika kita mengolah makanan, tentu kita harus jaga kebersihan pangan, kebersihan bahan pangannya juga kita harus jaga. Jangan sampai bahan makanan itu kita beli di pasar dan tidak kita cuci. Ya. Itu harus dicuci karena hati-hati ketika tidak dicuci, kalau pengolahannya tidak baik, maka mikroba atau kuman-kuman tidak mati, tetapi dia hanya tidak mati, tetapi dia bisa hidup lagi. Ketika kondisi sudah tidak panas, dia bisa hidup lagi. Gitu ya. Hati-hati, banyak mikroba yang tidak mati ketika hanya pada panas-panas tertentu. Kemudian kunci kedua, makanan matang dan makanan mentah ini harus dipisahkan. Jadi kalau di lemari es saudara menyimpan makanan, sebaiknya ada area khusus, tempat khusus untuk makanan yang matang. Dan juga ada area khusus untuk makanan yang mentah. Ini jangan dicampur sebaiknya. Kemudian proses pengolahan yang benar. Bagaimana proses pengolahan yang benar? Ya, proses pengolahan yang benar ya harus mencukupi, harus sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya proses pengolahan yang benar, kenapa agar bahan makanan ini tidak hilang ketika digoreng saja. Tentu digoreng ini merupakan cara memasak yang biasanya paling disukai oleh kita. Ya, dibanding direbus, enak ayam itu digoreng. Apalagi anak-anak, dia lebih menyukai makanan yang digoreng. Apalagi digoreng kering, gitu ya. Mereka lebih suka. Tetapi hati-hati ketika makanan ayam tersebut digoreng atau misalnya ikan digoreng, ikan mengandung apa? Omega 3 ya. Omega 3 ini, asam lemak omega 3 ini sangat baik untuk menjaga ketahanan tubuh. Misalnya ketika digoreng, ikan ini dia akan kehilangan omega 3 sekitar 70-85%. 70-85%. Banyak kan kehilangan omega 3. Tapi kalau dimakan mentah nggak suka gitu ya. Kalau dimasak sampai kering, digoreng kering, akan hilang sampai 85%. Artinya yang kita makan ya tinggal ampasnya gitu ya. Karena omega 3-nya sudah hilang. Hati-hati juga ketika misalnya menggoreng menggunakan minyak yang dipakai berulang-ulang kali. Sisa minyak ini bisa menimbulkan zat aldehyde. Ya, zat ini adalah zat yang bisa menyebabkan kanker pada pencernaan kita. Oleh sebab itu hati-hati. Jangan gunakan minyak goreng untuk menggoreng sampai beberapa kali. Ya 2-3 kali lah paling banyak. Setelah itu jangan digunakan lagi. Kemudian misalnya proses memasak, memanggang ya. Memanggang atau baking ya, mungkin berbeda dengan roasting ya. Berbeda dengan grilling ini kalau di Tata Boga. Dasar Tata Boga sudah lulus ya, tentunya tahu perbedaannya untuk baking, grilling, dan roasting. Misalnya. Pada baking, membakar, itu menggunakan udara panas. Ya. Ketika dengan suhu yang begitu tinggi, yang sangat tinggi, ini bisa menyebabkan 40% zat-zat gizinya hilang. Ya, berarti berkurang zat-zat gizinya. Oleh sebab itu jangan terlalu kering ketika memanggang, apalagi jika dipanggang menggunakan arang, ya itu bisa mengandung racun untuk tubuh kita, arangnya itu ya, karena sudah gosong katanya begitu ya. Jangan sampai makanan itu menjadi tidak bisa dimakan ya, misalnya karena gosong itu mengandung zat karsinogen. Itu juga pemicu kanker. Jadi hati-hati. Kemudian proses-proses pengolahan lainnya bagaimana? Misalnya merebus. Juga ketika kita merebus sayur,
jangan menggunakan air terlalu banyak. Kalau air terlalu banyak bisa menyebabkan vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, hilang. Apalagi airnya kita tidak minum semua, kita buang. Oleh sebab itu, kalau merebus sayuran, sebaiknya jangan terlalu banyak airnya, supaya airnya itu bisa kita minum juga atau kita makan juga. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau kita menggunakan dengan cara-cara yang tanpa pemanasan, misalnya dengan istilahnya raw food atau makanan yang dikonsumsi mentah seperti salad, ya itu bagus, tetapi harus diperhatikan tadi ketika mencuci bahan-bahannya harus betul-betul bersih. Jangan sampai ada sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa kuman atau bakteri tertinggal di dalam bahan makanan tersebut. Jadi harus betul-betul bersih mencucinya sehingga bisa dikonsumsi atau diolah tanpa proses pemanasan. Kemudian suhu makanan. Ya, suhu makanan ini ketika kita mengkonsumsi makanan kita harus memperhatikan suhunya. Kenapa? Kalau sup yang dimakan panas-panas atau soto misalnya gitu ya, dimakan panas-panas, ya kalau soto dikeluarin dari kulkas dalam suhu yang dingin kita makan, tentu tidak enak. Tentu harus dipanasi, harus panas ya. Kalau es krim ya harus dimakan dalam kondisi dingin gitu ya. Jadi harus diperhatikan suhu bahan makanan itu. Karena bahan makanan disajikan sesuai dengan kondisi suhu pada bahan makanan tersebut. Kemudian kunci kelima adalah gunakan air dan bahan baku yang aman. Tentu kita gunakan bahan baku yang aman, yang kita bisa gunakan air bersih yang mengalir, ya. Jadi mencuci bahan makanan menggunakan air bersih yang mengalir. Kemudian juga bahan bakunya juga aman, kita pilih yang betul-betul baik dan berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah presentasi. Bagaimana fusion food itu bisa mempresentasikan tampilan. Misalnya ini sebagai contoh pada gambar A adalah kuliner lokal. Anggaplah kuliner Bali yang kita biasa makan di warung-warung, kita biasa makan di kantin misalnya, ya nasi dengan lauk pauknya. Tetapi tentu mempunyai tampilan berbeda ketika kita tampilkan dalam bentuk sesuai dengan gilirannya. Katakan dengan penyajiannya secara Eropa atau secara kontinental, secara internasional. Misalnya di sini ada makanan pembukanya itu urap, ya, ditambah bongkot ya, ini ditambah bunga bongkotnya ya, misalnya urap. Diatur sedemikian rupa sehingga menarik. Itu untuk makanan pembuka pengganti salad. Kemudian ada sup, ya. Ini adalah garang asem, ya. Ini sup, sejenis sup. Kemudian ini betutu yang disajikan dengan nasi jagung dan tom, ya. Ditampilkan sedemikian rupa sehingga menjadi giliran-giliran makanan yang berbeda. Ya, kemudian dessertnya jajetulut, ya ini adalah salah satu contoh bagaimana makanan Bali, makanan lokal tradisional bisa ditampilkan menjadi makanan secara internasional atau disajikan nanti untuk wisatawan. Kemudian banyak juga style dari makanan klasik ataupun modern, ya. Seperti saat ini misalnya di sini ada iga bakar nih ya. Iga bakar ditampilkan dengan modern. Ya. Tentu ini akan berbeda ketika iga bakar ini tidak ditampilkan sedemikian rupa. Tentu akan menarik. Wah, berbeda ya. Apalagi dengan rasa yang betul-betul enak gitu ya. Bukan hanya tampilannya saja. Bahan yang berkualitas ya. Tentu ini akan akan meningkatkan selera makan kita. Kemudian tampilan yang sekarang
bisa dikatakan modern tapi juga klasik, modern tapi juga tradisional adalah tampilan-tampilan seperti ini. Dengan menggunakan bokor-bokor ya, dengan menggunakan peralatan-peralatan dari tanah. Ya. Tampilannya menjadi unik ya. Tampilannya menjadi fantastis ya. Atau bahkan saat ini ada makanan-makanan yang dikemas, yang di kotak. Tidak menggunakan plastik lagi, tetapi menggunakan kertas ya. Menggunakan kertas yang mudah diurai ya, sehingga ini salah satu contoh makanan saat ini yang modern ya, dengan di kotak atau dikemas ya. Kemudian makanan-makanan lainnya yang dikemas ya, misalnya ini adalah gula semut ya, atau brown sugar yang dari Pedawai ini kalau nggak salah ya, brown sugar. Itu dikemas sedemikian rupa kelihatan seperti mewah ya, dibanding disajikan begitu saja. Atau ada pia legong ini katanya. Ya, nampak mewah, mahal harganya. Dari apa sih bahannya? Ternyata dari terigu. Artinya bukan lokal semestinya. Tetapi justru yang di Bali yang terkenal ini. Pai susu, pia legong itu yang terkenal. Bahannya bukan lokal. Ya. Produk inovatif lainnya seperti misalnya tampilannya ini tempe ya, stick tapi dibuat dari tempe. Atau pizza, tetapi dengan isinya adalah ayam betutu. Ya, tentu tanpa tulang ya, sudah dagingnya saja. Atau misalnya plecing biasanya dari kangkung, ini dari bayam misalnya. Ya, itu adalah makanan-makanan inovatif, makanan yang dibuat dengan bisa dikatakan dengan fusion, ya. Karena fusion itu tidak harus jadi perubahan fusion itu tadi kan ada 3 bahannya, prosesnya, dan juga tampilannya. Bisa fusion pada bahannya, sedangkan pada proses dan pada tampilan tidak. Bisa fusion pada prosesnya, bisa fusion pada tampilannya, atau bisa ketiga-tiganya. Ya, jadi fusion itu tidak harus perubahan pada satu elemen saja, tetapi boleh pada ketiga elemennya. Nah, sekarang bagaimana dunia kuliner kita? Ya, ternyata dunia kuliner kita ini hanya berputar di 3 hal ini. Makanan klasik, ini cara memasaknya klasik, tradisional, dengan resep yang turun-temurun, bisa elaborasi pada penampilannya, tentu kaya dengan isi pangan lokal. Ini adalah klasik. Kemudian klasik ini berubah menjadi modern, ya, makanan modern. Tentu makanan modern ini biasanya lebih memperhatikan kebutuhan tubuh atau kesehatan tubuh, sehingga porsinya kecil, makanan dipilih yang lebih sehat, jadi orang mengkonsumsi makanan yang betul-betul sehat, memilih makanan yang memiliki nilai fungsional untuk kebutuhan dirinya, ya. Tentu dengan sedikit mentega atau minyak, dan tentu juga mengurangi es krim, menghindari ini. Ini makanan modern. Lebih banyak menggunakan bahan herbal, ya, tentu yang segar, dan makanan yang sedikit pengolahannya, seperti jus misalnya, hanya dihaluskan saja. Kemudian setelah makanan modern ini akan terbentuk juga kemudian makanan fusion yang merupakan perpaduan budaya tadi. Bisa budaya klasik dan modern juga bisa, atau budaya dari satu tempat yang berbeda. Budaya tradisional dari Bali dengan budaya Eropa misalnya, atau budaya di Asia dan sebagainya. Jadi ini merupakan produk yang inovatif, yang kreatif. Seharusnya makanan fusion ini mampu memberi fungsi lebih di dalam tubuh kita. Bukan hanya memenuhi kebutuhan zat gizi saja, tetapi memiliki fungsi yang lebih. Kemudian fusion food ini biasanya juga fokus pada pasar. Misalnya kalau kita di Bali ini pada pariwisata, sehingga penampilan makanannya
dibuat sedemikian rupa. Juga teknologinya karena menggunakan peralatan-peralatan modern. Tentu dengan rasa yang beragam dan komposisi yang beragam dan teknik juga beragam. Ini akan berputar terus. Dunia kuliner kita ini akan berputar terus. Dari klasik, modern, fusion, nanti kembali lagi ke klasik, ke modern lagi, fusion, demikian seterusnya. Nah, bagaimana sekarang dengan kualitas makanan? Kualitas makanan kita untuk fusion food yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh, terutama menghadapi COVID-19 adalah tentu harus kita pilih makanan yang lokal. Makanan yang memiliki nilai lokal. Bahannya, bumbunya. Ya. Dan memiliki nilai fungsional. Ya. Kemudian diolah dengan proses ini bisa variasi. Kemudian juga memiliki tadi fungsional food, makanan fungsional, jadi ada nilai plusnya. Kemudian juga memiliki saya ketutupan ini. Ya. Memiliki temperatur yang cukup untuk dimakan, dikonsumsi, kemudian memiliki rasa, ya, kemudian memiliki rasa, ya, dan juga ini tentu dihasilkan dari keterampilan yang mengolahnya. Kemudian juga di sini memiliki tampilan yang berkualitas. Ini adalah kualitas fusion food. Bagaimana meningkatkan makanan seperti apa yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh? Ya. Tentunya makanan sebaiknya ketika kita mengkonsumsi makanan yang beragam. Jadi jangan satu jenis, usahakan di dalam sehari itu kita mengkonsumsi makanan beragam. Makan banyak buah dan sayur, kurangi konsumsi garam dan gula, kemudian atur kandungan lemak dan minyak supaya tidak berlebih. Ini merupakan saran dari National Institute of Health pada Senin 2 Maret 2020. Ya, jadi kita bisa ikuti saran ini. Kemudian juga dampaknya untuk kita apa? Dengan kita mengkonsumsi makanan fungsional berbasis lokal, tradisional, tentu manfaatnya apa? Kembali pada makanan rumah tangga. Kembali pada makanan sehat yang diolah di rumah tangga. Kemudian dampaknya lagi apa? Masyarakat atau kita banyak mencari makanan sehat dan makanan dari bahan organik. Kemudian tentu keamanan pangan akan meningkat. Karena apa? Ya kita akan memilih bahan panganan yang baik. Kita mengolah dengan baik, ya dengan menjaga kebersihan. Dan tentunya dampaknya lagi konsumsi satwa liar atau bahan makanan mentah ini pasti menurun. Jadi banyak orang sudah tidak mau mengkonsumsi satwa liar lagi atau bahan mentah karena ya takut terkena dampak dari COVID-19 ini ya. Kemudian yang berikutnya, kesemuanya ini akan mampu meningkatkan makanan lokal. Jadi kalau kita ingin meningkatkan makanan lokal, ya kita kembali kepada makanan rumah, kembali kepada makanan yang sehat, makanan yang aman, yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Tidak perlu impor, cukup dengan makanan bahan lokal yang ada. Adik-adik bisa melihat nanti dalam jurnalnya, ya ada beberapa materi yang bisa di-download, yang bisa dilihat. Silahkan nanti bisa dilihat di sini. Saya kira cukup sekian apa yang sudah saya sampaikan.
Semoga ini bisa dimengerti, dan jika ada hal-hal yang tidak mengerti, kita bisa diskusikan dengan tanya jawab. Ya, terima kasih. Silahkan adminnya, Pak Adit. Jika ada pertanyaan mungkin. Oke, terima kasih Bu Risa. Ya, ya ternyata waktunya sudah 1 jam ya. Iya, tadi sudah saya sempat cek Bu. Terima kasih Bu Risa, materinya sangat Ya, sekali. Ini waktunya memang tersisa, kalau di jam di sini masih ada 5 menit lagi Bu. Dan ya sekitar 5 menit lagi. kebetulan di sini ada satu pertanyaan. Ya, Ini dari Bapak Ide Bagus Wenda Wigena. ya, Di sini intinya beliau menanyakan apakah ada rekomendasi fusion food yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat dengan dengan bahan dan biaya yang seminimal mungkin. ya. Untuk masyarakat di mana ini? Kalau masyarakat di Bali, tentunya ya fusion food itu dengan menggunakan makanan tradisional khas Bali. Karena tadi seperti di awal saya sudah jelaskan, bumbu Bali ya itu memiliki merupakan pangan fungsional yang sangat baik untuk mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ingin masak apa? Ayam betutu pakai bumbu basa genep, babi guling pakai basa genep, kemudian banyak sayuran misalnya menggunakan basa genep, atau bumbu-bumbu Bali lainnya itu banyak menggunakan pangan fungsional. Jadi itu sudah cukup untuk makanan sehari-hari. Ya, mungkin itu jawabannya, karena di awal tadi saya sempat tampilkan mengenai basa genep ya, sebagai pangan fungsional. Ya, mungkin begitu ya. Karena di Bali ini banyak sekali bahan-bahan yang sebetulnya dan itu ada di sekitar kita. Ya, jadi Tentu ya tidak perlu bahan pangan impor. Misalnya seperti kemarin, terus terang kemarin seperti saya lihat teman-teman ketika Hari Raya Galungan seperti itu ya. Kalau dulu-dulu mereka membeli buah-buahan impor ya, yang notabene harganya lebih mahal, tapi tentu lebih bergengsi dianggapnya. Ya. Tetapi sebenarnya ketika masa COVID ini, mereka akhirnya apa yang dicari? Buah-buah lokal. Saya pikir kita mempersembahkan, menyampaikan makanan dengan buah-buah lokal tidak akan dikomplain begitu. Karena itu akan selain juga bisa kita konsumsi, akan menjadi persembahan yang baik karena memang ada di sekeliling kita, dan juga itu akan kita konsumsi menjadi zat-zat makanan zat gizi yang baik karena memiliki fungsi merupakan pangan fungsional, dan juga akan membantu para petani di sekitar kita untuk menanam dan membudidayakan buah-buahan tersebut. Itu sebagai contoh yang paling sederhana. Jadi tidak perlu menggunakan pangan impor begitu. Ya, mungkin begitu. Oke, terima kasih Bu Risa atas jawabannya. Atau kalau di sini ada pertanyaan lanjutan Bu, ada Ya, rekomendasi tidak fusion food yang kira-kira cocok untuk diberikan ke masyarakat yang terdampak COVID-19 katanya Bu. Karena kebetulan ini beliau Pak Bagus Wedawigena itu menjadi relawan. Kira-kira apa ada rekomendasi makanan mungkin yang gizinya bagus tetapi harganya minimal lah gitu beliau nanya. ya. Sebetulnya kalau misalnya ikan yang ada di sekitar kita itu juga bagus, ya. Itu mineralnya tinggi, kandungan mineralnya. Katakan ikan misalnya ikan, kemudian cumi begitu ya. Kemudian dengan menggunakan bumbu-bumbu Bali itu dengan banyak fungsinya. Misalnya katakan ikan goreng bumbu jahe misalnya, ya.
Kemudian sayur-sayuran, bayam, kemudian kangkung, kemudian kacang-kacangan, ya. Di Bali ini banyak sekali kacang, di Buleleng juga ada kacang undis, itu memiliki antioksidan yang tinggi, yang bagus, ya. Itu bisa digunakan. Jadi pilih makanan yang betul-betul yang berasal dari lokal, dan bahan makanan itu mengandung gizi yang cukup, gizi yang tinggi, merupakan pangan fungsional. Saya kurang menyarankan ya, seperti misalnya nangka muda untuk sayur. Ya mungkin enak dimakan, tetapi dari kandungan gizinya kurang pas ya, kurang baik. Ya tidak terlalu tinggi kandungan gizinya. Ya misalnya nangka. Bahkan kalau banyak orang mau masak sayur nangka, makin sering dipanasi makin enak katanya. Ya mungkin dengan lidah kita enak, tetapi sebetulnya itu sudah tidak ada gizinya. Ya, sudah tidak ada gizinya karena dimasak sampai berulang-ulang, sudah habis, sudah hilang gizinya, tinggal ampasnya saja. Jadi lebih baik makanan-makanan segar ditumis, misalnya di sayur bening, diberi bumbu-bumbu yang sederhana, ya, dipelecik misalnya begitu, dan itu merupakan makanan-makanan yang bisa disarankan untuk meningkatkan tubuh. Asal dimakan dalam porsi yang cukup ya. Mungkin itu jawaban saya. Bu, terima kasih jawabannya, Bu. Ya. Nah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu, dan waktunya juga pas sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Risa, sudah bersedia sharing di kuliah online ini. Bisa berbagi, terima kasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga pada Pak Adit, pada adik-adik dan Bapak, Ibu yang ikut di dalam perkuliahan ini. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik, dan juga bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kondisi saat ini kita menghadapi COVID-19, sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Terima kasih, selamat siang. Om Santi, Santi, Santi. Selamat siang, Bu Risa. Om Santi, Santi. Om, terima kasih. Saya ingatkan untuk dapat mengisi survei, sekaligus juga sebagai catatan untuk pembuatan sertifikatnya. Terima kasih sekali lagi. Kita bertemu lagi di kelas kuliah online yang lainnya. Selamat sore. Selamat sore.